Ya, terima kasih Pak Emil Ferry. Tapi tadi saya lihatnya memang ada kayak seperti malaikat ya. Jadi bajunya dia sayapnya besar sekali. Jadi ada di sana ada malaikat. Jadi malaikat itu dengan sayapnya saya lihat banyak jiwa-jiwa yang nangis, yang terluka ya. Jadi dia dengan sayapnya dia melindungi. Jadi di sana ada malaikat-malaikat, jadi malaikat yang tinggi-tinggi besar, yang lebih tinggi daripada manusia. Jadi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Daniel Ferry Setiawan, dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Iya. Lock by host ya, aku nggak nge-lock. Ini banyak yang nggak bisa masuk Pak, karena katanya di lock, saya nggak lock ya. Kenapa begitu ya? Ya, saya kemarin dapat rundown jam 8, ya, tapi ya saya percaya Tuhan tetap. Aja. Apa? Gimana Bu Eva? Ada yang Ya, jadi saya mau memastikan saya nggak terlalu panjang, nggak terlalu sesuai dengan waktu yang diharapkan gitu ya. Ya. Jadi tapi mari kita kita ikuti pimpinan tuntunan Tuhan, Bapak dan Ibu tetap berdoa supaya yang Tuhan mau sampaikan itu yang bisa tersampaikan. Jadi saya mengambil waktu sebentar ya Bapak dan Ibu untuk membahas beberapa ayat yang menurut saya ini dapat menjadi latar belakang. Ya, kenapa? Karena kalau kita ini belajar mengenai akhir zaman gitu ya, itu kan dasarnya ini bisa berbeda-beda. Ya, mungkin Bapak Ibu belajar dari sekian hamba Tuhan gitu ya, sekian denominasi gitu ya. Itu penafsiran dan pemahamannya berbeda-beda. Nah, jadi judul yang saya rasa saya akan bahas, ajak kita doakan sama-sama dan bahas itu adalah satu, ya, seberapa perlu kita menahan, ya, atau saya bahasakan langsung harus menahan, ya. Dan kedua, setelah harus ya bagaimana menahan, ya, mengapa penting untuk menahan, ya. Jadi saya tampilkan beberapa ayat kepada ini belum di mute waktu entry, ya, jadi saya mute dulu, ya. Nah, jadi saya tampilkan beberapa skema atau tabel-tabel gitu ya, dengan harapan Bapak dan Ibu bisa melihat secara singkat, tapi ini bukan terlalu dalam gitu loh pembahasannya, ya. Jadi ada beberapa penafsiran gitu ya, bahwa yang jelas gini Bapak dan Ibu, kita ini kan gereja ya, dan gereja ini sudah menjelang akhirnya Bapak dan Ibu ya. Kita sudah ada di hari-hari atau tahun-tahun terakhir lah, menjelang menjelang masa gereja berakhir dan gereja akan diangkat. Ya, kenapa? Karena hitungannya gini ya. Yesus itu kalau jadi gini, ya, mulainya gimana? Karena ketika Adam diberikan bumi itu diberikan kepada Adam itu dengan satu waktu tertentu. Adam itu mengusahakan bumi selama 6.000 tahun, ya. Setelah masuk tahun berikutnya, 1.000 tahun berikutnya, Yesus yang memerintah di kerajaan 1.000 tahun. Ya, tetapi beberapa tahun terakhir sebelum Yesus memerintah di kerajaan 1.000 tahun, itu merupakan tahun-tahun di mana iblis itu masih boleh dibilang menguasai dunia. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu gereja sudah diangkat gitu ya. Nah, jadi ini hitungannya kalau Bapak dan Ibu mau pelajari, mau lihat gitu ya, tidak terlalu banyak ayat, cuma saya sederhanakan saja ya, supaya supaya Bapak dan Ibu ini kita sama-sama sepakat untuk menahan ya, karena kalau kita tidak sepakat untuk menahan, nanti doanya tidak terlalu berdampak ya, doanya akan lebih berdampak kalau kita sepakat ya. Kalau nggak sepakat ya doanya nggak terlalu ini berdampak ya, mungkin malaikatnya bingung, surganya bingung nih, saya mau jawab doa yang mana gitu. Nah, jadi hitungannya gimana? Nah, gereja itu lahir pada waktu Tuhan Yesus disalib, Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, itu kira-kira sekitar 30 Masehi ya. Jadi ini tahun 2023 ya, jadi kira-kira kita ini sudah
gereja itu sudah hampir 2000 tahun. Ya, dan memang hitungannya kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari, berdasarkan 1 Petrus 3 ya, itu 1 Petrus 2 ya, 2 atau 2 Petrus 3 lah, pokoknya Bapak dan Ibu bisa cek gitu ya. Nah, kita ini ada di masa-masa terakhir menjelang masa kerajaan 1000 tahun dan Yesus memerintah sebagai raja atas seluruh bumi ya. Dan disitulah kita akan memerintah ditentukan ya. Ada yang dikatakan itu akan memerintah atas 1 kota, 10 kota, 5 kota gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu ini akan memerintah di Banten gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti upah kita tidak sama Bapak dan Ibu ya, berdasarkan firman Tuhan ya. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah ya gereja itu nanti sampai katakanlah ya seharusnya tahun 2030 gitu ya, sekitar ya. Berarti ini tahun 2023 itu kira-kira sudah masuk masa kesakan Bapak dan Ibu. Harusnya apa? Harusnya gereja sudah diangkat dan iblis itu menguasai dunia ya. Tetapi ternyata itu dapat ditunda, dapat digeser ya. Referensinya apa? Ada seorang nabi namanya Maurice Clark ya. Maurice Clark itu lebih terkenal sebagai pemain biola lah. Tetapi di surga itu dia tercatat sebagai nabi pencatat ya. Dia itu menghadiri satu sidang dan singkat cerita sidangnya tahun 2012, singkat cerita masa anugerah masih diperpanjang, intinya gitu ya. Nah, jadi kita ini ada di masa di mana kita harus menyelesaikan amanat agung ya sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan gereja dijemput di awan-awan ya. Ada juga nubuat yang lain, nubuatnya namanya nubuat pohon ara, singkatnya begini ya. Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri yang bicara bahwa kalau ranting-ranting pohon ara melembut, bahwa artinya apa? Musim panas sudah dekat ya. Dan ini diartikan bahwa apa? Bahwa negara Israel yang tadinya tersebar di seluruh dunia ya, tidak punya negara, nah tiba-tiba bisa punya negara Bapak dan Ibu ya. Israel merdeka itu 1948 ya. Dan di bawahnya dikatakan gini, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi ya, menurut salah satu versi American Standard lah. Jadi artinya gimana Bapak dan Ibu? Ya artinya nih kalau Israel udah merdeka 1948, ya ini kita bisa countdown kira-kira Tuhan datang kapan. Ya kenapa? Karena satu angkatan itu di Alkitab di Mazmur 90 itu dikatakan 70 tahun. Tapi kalau kuat 80 tahun ya. Jadi kalau dihitung misalnya 70 tahun ini 2018, tapi kalau misalnya dihitung 80 tahun, nah ini 2028. Ya kapan ya? Saya bukan berteori ya Bapak dan Ibu, cuma saya menunjukkan beberapa ayat bahwa apa? Ya di Alkitab ini dikatakan juga seberapa kuat ya. Kalau kuat ya jadi kita ini tergantung seberapa kuat kita menahan apa? Menahan kejahatan, menahan antikris dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kita menahan apa Bapak dan Ibu? Menahan yang disebut masa kesakan besar ya atau masa sengsara Yakub ya, ada versi lainnya di Yeremia 37 ya. Nah, apa yang disebut masa kesengsaraan itu gini ya, atau masa sengsara Yakub ya ketika apa? Nanti gereja kan diangkat Bapak dan Ibu ya. Nah, yang tersisa itu masih ada di bumi itu masih ada Israel ya. Dan bangsa-bangsa. Nah, ada masa sekitar 7 tahun ya. Kenapa? Karena yang diangkat itu akan 7 tahun di surga. Nanti gimana ya? Nanti turun lagi ya untuk apa? Memerintah di bumi ya seharusnya. Ya, nah. Jadi akan ada masa di mana gereja itu sudah diangkat tapi iblis masih belum terikat ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebelum pengangkatan, sebelum gereja itu menyelesaikan pekerjaannya di bumi, nanti ada 7 tahun kelimpahan ya. Pokoknya di ayatnya dari mana ya dinubuatkan kan di kisah Yusuf. Kisah Yusuf itu bukan sekedar cerita pada masa Yusuf, tapi itu menceritakan ya keseluruhan bumi sebenarnya ya. Ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kekeringan ya atau kesesakan gitu ya. Dan ya memang yang terjadi sekarang bahwa perang di Israel ya bahkan ada nubuat gitu ya bahwa sampai Israel itu menyerang Iran ya nubuatnya ya. Memang itu ada yang harus terjadi. Nah, tapi kalau harus terjadi ini kan istilahnya gini ya. Itu kita bisa nego, bisa nawar, benar nggak Bapak dan Ibu? Kapan terjadinya? Ya, terjadinya sebesar apa? Setuju nggak nih Bapak dan Ibu? Ya, saya harap Bapak dan Ibu setuju. Ya, karena kalau nggak setuju, ya doanya ini ya setengah-setengah nih.
Nah, jadi misalnya apa? Misalnya tadinya tuntutan iblis itu yang mati 5 miliar jiwa atau 3 miliar jiwa. Nah, setelah ditunda, oh yang mati jadi misalnya 10 orang gitu atau 5 orang. Ya buktinya apa? Buktinya Abraham itu kan nawar, ya Bapak dan Ibu. Ya, ada dasarnya, ya. Nah, cuma saya ceritakan ini kenapa? Karena sebelum kita berdoa, ya kita perlu dasar-dasarnya ini. Karena apa? Karena agar kita melakukannya dengan iman, ya. Daripada apa? Daripada wah ini orang berkata menahan. Kata siapa menahan? Ya kan harus terjadi, ya. Ya, memang harus terjadi, tapi kan waktunya kita bisa tawar. Ya, waktunya itu contohnya apa? Contohnya ketika Yunus ya disuruh bernubuat kepada bangsa Niniwe, itu Tuhan berkata, aku akan menunggang balikan Niniwe, ya. Dan itu terjadi nggak? Ya, akhirnya terjadi juga sih. Tetapi ketika Niniwe itu bertobat, kehancuran itu ditunda, Bapak dan Ibu. Katanya sekian ratus tahun katanya. Ya, Bapak dan Ibu bisa cek lah, ya. Jadi kita perlu Bapak dan Ibu berdoa supaya yang rencana iblis ini digeser, ditunda, bahkan diperkecil gitu Bapak dan Ibu, ya. Dampaknya, ya. Ada juga nanti ada nubuat apa pembangunan bait ketiga, ya. Jadi nggak usah kaget Bapak dan Ibu, ya kalau nanti mereka bangun bait ketiga, ya. Dan tidak lama lagi kita akan diangkat, ya. Nubuatnya apa? Nubuatnya ya ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, ya. Lot disingkirkan dari Sodom, ya. Jadi akan ada masa murka ya yang melanda bumi gitu Bapak dan Ibu. Dan saya berdoa saudara dan saya gereja sudah tidak di bumi, ya. Alkitab berkata bahwa apa ada juga nubuat bahwa apa di Wahyu 12 ya ada anak ya yang langsung lahir dan dia memerintah dengan gada besi. Nah, itu dia akan dirampas dan dibawa ke tahta. Tapi saya ini datang ini bukan untuk membawa perdebatan gitu ya, untuk adu doktrin gitu Bapak dan Ibu. Ini bukan tujuan saya Bapak dan Ibu ya, saya nggak senang gitu. Cuma saya membagikan dasar-dasarnya aja supaya ada beberapa itu kita bisa doa dengan sepakat ya. Nah, bahwa salah satu tanda akan masa kesakan buat Yakub itu salah satunya adalah 4 bulan darah ya. Kenapa? Setiap atau dalam beberapa ratus tahun ya ketika terjadi bulan darah itu terkait dengan perang dan masa yang tidak enak untuk Israel. Ya misalnya ada yang namanya inkuisisi lah kalau mengerti. Ya waktu itu bangsa Israel itu orang Yahudi itu diusir dari Eropa gitu ya 1940-an ya. 1400-an ya oleh Ratu Isabel kalau nggak salah seingat saya ya. Nah, jadi yang terjadi sekarang di mana Yerusalem direbut, diserang gitu ya. Memang ada nubuat-nubuatnya, bahkan di nubuat itu lebih parah ya. Kota Yerusalem direbut, rumah-rumahnya dirampoki, perempuan-perempuan diperkosa, Bapak dan Ibu ya. Setengah dari penduduk kota itu pergi dalam pembuangan ya karena memang ada nubuatnya ya. Nah, lalu bagian kita apa, Bapak dan Ibu? Nah, saya tunjukkan sedikit Bapak dan Ibu ya. Ini tergantung doktrin Bapak dan Ibu, tergantung teologi Bapak dan Ibu, ya latar belakang daerah pemahaman akhir zaman Bapak dan Ibu ya. Tapi sebelum masuk kerajaan 1000 tahun damai itu ada yang percaya ada perang Gog-Magog ya, ada perang Harmagedon ya. Bahkan ada yang percaya perang Gog-Magognya itu ada 2 ya, nanti menjelang tahta putih di akhir 1000 tahun dan di awal 1000 tahun ya sebelum Yesus turun memerintah di Yerusalem ya. Tapi yang jelas gini Bapak Ibu, yang jelas ini kita gereja itu tidak terlalu lama lagi ya. Nah, gereja itu seharusnya tidak dihakimi di tahta putih ya, tapi di namanya bema ya atau tahta pengadilan Kristus ya. Ayatnya berbeda lagi tapi ya ini juga lah. Nah, perang-perang ini memang sampai separah apa di Yeskiel 38 itu membahas perang Gog-Magog ya. Gog itu orangnya, Magog itu tanahnya ya, dan kalau diartikan itu bicara mengenai Rusia ya, dan Rusia memang pada posisi yang berlawanan gitu ya dengan Israel. Nah, jadi akan ada masanya itu Israel itu dilanda ya oleh bangsa-bangsa, diperangi oleh bangsa-bangsa, bahkan dikatakannya yang menyerang ya di Yeskiel 38 itu seperti badai melanda bumi ya. Dan di 39 gitu ya. Itu banyak yang mati ya sampai untuk mengumurkan jenazahnya sampai 7 bulan Bapak Ibu ya di menurut Yeskiel 39 ya. Dan beberapa tanda-tandanya
Bapak dan Ibu, sudah kita ketahui misalnya apa? Air Sungai Efrat sudah kering, ya, supaya apa dikatakan di sini di Wahyu 16 itu supaya siaplah jalan, ya. Dan ini yang bikin jalan apa? Salah satunya Cina, ya. Cina ini bikin jalan jalur sutra yang katanya melewati 68 negara. Ya, bahkan ada jalur tol lautnya, ya. Jalur tol lautnya itu memang lewat Indonesia, ya. Dari mana? Dari Cina ke Turki, ke Rusia, melewati Tehran, ya. Dan ini memang harus terjadi. Kenapa? Karena Alkitab berkata akan ada 200 juta pasukan, ya. Dan yang satu negara yang punya 200 juta pasukan itu nggak ada negara lain, cuma pasti itu negara Cina, gitu, ya. Tapi itu sekali lagi penafsiran, ya. Nah, sekarang yang penting apa yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau iblis mau bikin jalan untuk perang, menghancurkan, nah kita buka jalan apa? Jalan untuk pertobatan, jalan untuk lawatan. Amin, Bapak dan Ibu, saya harap amin, ya. Nah, ayatnya di mana? Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, ya. Kita di tahun apa? Tahun Peh Dalep, artinya apa? Mulut dan pintu. Jadi bagian kita untuk membuka pintu-pintu gerbang, ya. Beberapa dari kita nih percaya, ya, beberapa dari kita ini melihat bahwa pintu-pintu itu sedang terbuka, ya. Bahkan ya saya mau kesaksian sedikit, ya Bapak dan Ibu, sedikit saja, ya. Karena ini kan kita bisa berbeda, ya, pro dan kontra gitu, ya. Nah, jadi salah satunya apa? Salah satunya ini pada waktu Rosh Hasanah gitu, ya, tahun baru Israel gitu, ya. Nah, ini di salah satu tempat yang kita percaya ini ya sevisi semisi dengan kita itu, sejak 2 tahun lalu itu Tuhan mengeluarkan madu dari surga dan minyak dari surga, ya. Dan per tahun baru kemarin, ya sekitar sebulan lalu, ya, itu keluarnya madu emas, ya, tapi madu emasnya sudah berhenti, udah keluar lagi madu hijau, madu ungu, ya, terus keluar lagi madu karamel, ya. Dan orang-orang ada yang nggak percaya, bilang sesat dan lain sebagainya, terserah gitu, ya. Cuma saya ini mau bilang bahwa dan Ibu, Tuhan ini tidak sedang main-main, ya, nggak mungkin ini istilahnya ada CCTV-nya semua, ya, nggak mungkin itu bikin-bikinan gitu loh, dan Ibu, ya. Tapi Tuhan itu sedang mau memberkati umatnya dan memberikan tanda bahwa inilah waktunya, waktu lawatan, waktu kehendak Tuhan dinyatakan, ya. Terlepas daripada Bapak Ibu terserah juga percaya atau enggak, ya. Cuma saya membagikan nih sebagai kesaksian, ya, supaya apa? Bapak dan Ibu juga beriman, ya, berdoa, ya, supaya apa? Mungkin siapa tahu di PSBB yang keluar bukan madu lagi, minyak, ya, keluarnya air, ya, atau keluarnya uang, keluarnya emas batangan gitu misalnya, ya. Kemarin itu udah keluar madu darah, ya, dan butiran intan, butiran diamond, ya. Cuma saya sekilas saja, saya nggak siapkan foto-fotonya. Kenapa? Ya fokusnya itu tetap Yesusnya, Tuhannya, ya. Jadi tanda-tanda ini terjadi supaya apa? Supaya orang ingat bahwa Yesus segera datang, Bapak dan Ibu. Dan seberapakah Bapak dan Ibu kita mempersiapkan diri, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat rambu gitu, ya, rambu jalan gitu, ya, jalan Cianjur atau Jakarta, ya biasanya belum sampai Jakartanya, ya. Itu tanda-tanda itu untuk mengarahkan, ya. Bapak dan Ibu kalau mau ketemu orang misalnya, ya, kan kita kadang-kadang buat alarm, ya, alarm mungkin 10 menit sebelumnya, mungkin 1 jam sebelumnya, ya, supaya apa? Supaya kita tidak lupa dengan pertemuan itu. Nah, inilah yang sedang Tuhan buat, bahwa apa? Tuhan ini sedang berkata, halo gitu, ya, umatku gitu, ya, aku ini segera datang, aku ini udah di depan pintu. Apakah engkau siap? Apakah engkau mempersiapkan diri? Apakah engkau melakukan bagian? Ya, lebih kurang, ya. Setidaknya ini versi kita, ya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi kita perlu mempersiapkan jalan, ya. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Ya, di Yesaya 35 dikatakan akan ada jalan raya, dan hari-hari ini sedang terjadi apa? Di Arab itu terjadi danau gitu, ya. Terus dari yang tadinya kering ada sungai, ya, bahkan ada air terjun, ya, ada rumput-rumputan, ya. Bapak dan Ibu bisa cek lah gitu, ya. Bahwa apa? Ini janji Tuhan bahwa apa? Di akhir zaman bukan hanya ada yang jelek-jelek saja, yang mengerikan saja, tapi Tuhan berkata ada apa? Roh Kudus dicurahkan. Roh Tuhan dicurahkan atas semua manusia, ya, dan harusnya kita berbahagia. Amin, Bapak dan Ibu, ya, sepakat, ya. Ada di kitab Yoel, ya, ada di kitab
kita kisah para rasul ya. Nah, jadi ini singkat saja Bapak dan Ibu ya. Salah satu ya kenapa kita harus menahan karena tanda mengeringnya Sungai Efrat itu bicara bahwa apa? Ada 4 malaikat yang dilepaskan yang tadinya itu ada di Sungai Efrat itu dan dia akan membunuh sepertiga umat manusia. Penduduk dunia sekarang 8 miliar, berarti sepertiga hampir 3 miliar, 2,7 miliar. Ya. Ini yang bilang bukan saya, Alkitab. Ya. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Ya, kita jangan diam saja, kita tahan. Ya, contohnya apa? Contohnya mengenai ini mungkin istri saya lah dan teman-temannya gitu ya. Pergi ke Sungai Efrat untuk apa? Untuk mengikat, untuk merantai. Ya kenapa? Karena dikatakan di sini ada malaikat yang disuruh melepaskan. Malaikat itu tadinya terikat. Nah, antara terikat dan terlepas ini tergantung siapa. Ya, di Matius 16 Tuhan berkata, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Ya, jadi harusnya Bapak dan Ibu kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dipercayakan kunci-kunci kerajaan surga untuk dapat apa? Mengikat lagi, merantai lagi ya roh-roh jahat dan membuangnya. Ya, tapi ini fakta Bapak dan Ibu bahwa apa? Bahwa ya waktunya ini nggak lama lagi. Ya, ini bedanya 2 tahun lalu nih Bapak dan Ibu. Ya itu Efratnya belum kering dan danaunya itu penuh. Ya ini menaranya. Ya itu dalam setahun itu turun 18 meter. Ya ini 2023 ini udah kering sama sekali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lihat nih menaranya sudah berumput. Nah artinya apa? Kalau Sungai Efrat sudah kering, artinya akan ada malaikat yang dilepaskan. Tapi kita harus menahan. Sepakat Bapak dan Ibu? Ya, saya berdua Bapak dan Ibu sepakat. Ya, katakan sama-sama kita harus menahan. Kenapa? Kalau tidak kita tahan, itu perang nuklir Bapak dan Ibu. Ya, iblis itu mau menyatakan diri secepat mungkin. Dia mau membunuh. Kalau bisa jangan sepertiga. Kalau bisa mungkin dia mau membunuh setengah gitu misalnya, atau 2/3 dari umat manusia. Ya, dan dinubuatkan di Zakaria 14 bahwa apa? Akan ada tulah. Ya kenapa? Karena memang ini peristiwa yang istilahnya gini Bapak Ibu. Kita ini harus bisa lihat dari berbagai sisi, ya. Alkitab berkata bahwa apa? Hati Israel itu dikeraskan. Ya, supaya apa? Supaya keselamatan dapat sampai kepada bangsa-bangsa, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini kita sebagai gereja, kita ini harus tetap memintakan ampun, ya. Tapi jangan sampai kita mengutuk Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mereka ini terikat perjanjian dengan Tuhan, ya. Yang memberkati mereka diberkati, yang mengutuki mereka dikutuki, ya. Tapi kita bisa memintakan ampun, ya, membatalkan kalau ada kata-kata yang bukan daripada Tuhan. Kenapa? Karena itu bisa menahan, meredakan. Ya mungkin apa? Mungkin tadinya iblisnya lepas dan dia sudah mau membuat perang gitu ya. Nah, tapi dia bisa terikat lagi, ya. Dan kalau perang nuklir itu terjadi, Alkitab berkata gini ya, daging menjadi busuk, mata menjadi busuk, lidah menjadi busuk, Bapak dan Ibu. Ya, ada ayatnya di Zakaria 14. Nah, ini yang harus kita tahan, Bapak dan Ibu. Jangan kita sepakat, amin, terjadi, Bapak dan Ibu. Ya, mari kita menahan, ya, supaya apa? Waktunya terjadinya semundur mungkin, supaya apa? Supaya sebanyak mungkin orang-orang diselamatkan. Amin. Nah, itu juga dilihat di Zakaria 5, ya. Zakaria 5 melihat apa? Ada Nabi Zakaria melihat kitab gulungan bisa terbang. Mana bisa kitab gulungan terbang, ya. Panjangnya 9 meter, ya. Itu bukan kitab gulungan, Bapak Ibu. Itu rudal, ya, rudal hulu ledak nuklir, Bapak Ibu. Ya. Jadi mari apa? Mari saudara dan saya kita menahan, ya. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa apa? Bahwa kita ini dari satu sisi Bapak dan Ibu, kita menantikan kedatangan Tuhan, dan di satu sisi kita harus mempercepat. Ya, nah Bapak dan Ibu kalau tidak terbiasa mungkin bingung ya. Katanya tadi menahan, tapi di sini katanya mempercepat. Kalau kok bisa begitu? Ya maksudnya gimana Bapak dan Ibu? Ketika keselamatan itu genap, ya Alkitab itu berkata bahwa apa? Tibalah kesudahannya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mempercepat? Ya kita bergerak Bapak dan Ibu supaya apa? Memenangkan jiwa supaya mereka dimenangkan. Dan ketika kita membawa jiwa-jiwa semakin banyak, nah rumah Bapa penuh. Ketika rumah Bapa penuh, maka tibalah kesudahannya. Ya, jadi di satu sisi kita menahan yang jahat, tapi di satu sisi kita mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, saya berdoa, saya Bapak dan Ibu tidak bingung
ya, tapi mengerti untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, jangan heran Bapak Ibu, kenapa saya udah pernah jelaskan bahwa apa memang orang itu intinya ya ada bagian yang merupakan bagian gereja, ada yang merupakan bagian Israel, gitu ya. Israel itu hatinya dikeraskan, tapi ada juga yang bangsa-bangsa, ya. Dan itu dinubuatkan dalam apa? Dalam 3 hari raya, ya. Di 7 hari raya bangsa Israel, ada 3 hari raya penting yang mereka ini harus berziarah, ada Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Nah, itu menubuatkan apa? Penuaian gandum, jelai, dan anggur. Ya, jadi gimana, Bapak dan Ibu? Jangan terlalu memaksa. Menurut saya, kita tidak bisa memaksa orang ini untuk sama sepakat dengan kita. Ya, anggur ini tidak bisa kita paksa jadi jelai. Ya, Pentakosta jelai tidak bisa kita paksa mungkin jadi gandum gitu ya. Jadi setiap orang punya pengertian pemahaman yang berbeda gitu loh. Mari kita ya istilahnya gini ya. Ya kalau orang mau sepakat ya setuju ya syukur. Kalau enggak ya sudahlah gitu loh. Kenapa? Karena mungkin bagiannya lain ya. Ayatnya di mana 1 Korintus 10 ayat 32 Paulus itu menyebutkan ada 3 golongan orang. Ada orang Yahudi, orang Yunani yang belum kenal Tuhan, dan jemaat Tuhan ke gereja ya. Nah, jadi ini tanda-tanda lagi yang harus kita tahan. Ada tanda bahwa lembu betina merah yang katanya sempurna tanpa cacat itu sudah dikirimkan. Ya, kapan beritanya? Tahun ini, Bapak dan Ibu. Ya. Dan ini menandakan apa? Korban untuk pembangunan bait ke-3. Cuma yang berdiri bait ke-3 itu bukan dari Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, Mesias palsu atau antikris atau nabi palsu atau apapun lah. Ya. Jadi jangan kaget, Bapak dan Ibu, mengenai berita-berita perang dan sebagainya. Jadi geger gitu ya. Kalau menurut saya itu orang yang kaget itu dikit-dikit posting. Ya menurut saya bukan nggak boleh posting juga sih. Cuma kadang-kadang ya ini kan udah dinubuatkan gitu lah. Lalu kita melakukan bagian kita enggak gitu loh. Ya. Jadi lah bagian kita apa? Nah Bapak dan Ibu, saya ajak kita baca sama ya di 2 Tesalonika 2 ayat 17 ya. Jadi tadi sekedar latar belakang ya, kita bahas bagian kita, lalu saya ajak kita doa praktek Bapak dan Ibu ya. Walaupun kita dapat waktu berapa 10 menit ya, 15 menit, tapi kita sepakat Bapak dan Ibu, kita mengikat ya. Mengikat apa? Ya roh-roh yang harus diikat ya. 2 Tesalonika 2 ayat 6 dan 7. 2 1. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya. Jadi ini memang hal-hal yang harus terjadi, Bapak dan Ibu. Tetapi disinilah ya ada ayat, ada tahan menahan. Ya, menahan kenapa? Karena dia ini sebenarnya sudah ditentukan waktunya kapan dia menyatakan diri. Tetapi dia ini untuk bisa menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan itu harus ditahan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa kita diam-diam saja. Amin, sepakat gitu, Bapak. Enggak. Kita harus mengikat, menahan. Nah, caranya gimana? Ya, misalnya kemarin kita tahu ya titik-titik kedutaan negara-negara yang terkait gitu ya Bapak dan Ibu ya. Peperangan kita bukan, sekali lagi, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara ya. Jadi ketika kita mengerti pijakannya ya kita berangkat ke situ ya, kita ikat gitu ya. Ya mengerti-mengertilah gitu ya. Dan Tuhan tunjukkan gitu ya, Tuhan nyatakan bahwa ya memang itu sesuatu yang perlu, sesuatu yang tepat ya. Ketika kita pergi ke sana itu rasanya haleluya gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya Bapak dan Ibu, sudahkah kita melakukan ya? Karena tadi saya harap kita sudah membahas poin pertama, yaitu bagaimana harus menahan ya. Dan kedua, saya berdoa kita mengerti bagaimana menahan. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu tidak menahan, dia akan menyerang Bapak dan Ibu. Ya, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Di mana ya? Mulai dari tempat Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu misalnya di mana? Kebanyakan di Banten. Ya, Banten bagaimana? Nah, jadi kita harus melakukan bagian kita. Supaya apa? Supaya dia
tahan. Ya, dan dikatakan di sini kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Yang menahannya siapa? Yang menahannya bukan sekedar Roh Kudus ya, tetapi gereja, Bapak, saudara dan saya. Ya, nanti kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, nah baru si pendurhaka akan menyatakan diri. Ya, tapi ya memang di sisi lain dikatakan itu bahwa apa? Bahwa sebelum kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan, dia harus menyatakan diri dulu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi mana yang duluan? Ya pokoknya gini ya, Bapak dan Ibu. Saya nggak mau terlalu berdebat mengenai teologi. Saya bukan orang yang praktis, yang teori gitu ya. Ini artinya apa gitu ya. Tapi yang penting kita praktek melakukan. Ya itu yang saya bisa. Ya, jadi saya ajak Bapak dan Ibu kita praktek berdoa untuk menahan. Ya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kalau kita terima Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan terima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa ada macam-macam. Ya, di Kejadian 3, ya, kuasa atas dosa. Ya, kita harus bisa hidup kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus. Ya, kalau orang yang nggak punya Roh Kudus, bagaimana bisa hidup kudus, Bapak dan Ibu? Ya, jadi kalau kita mengerti ini, kita nggak agamawi dengan orang. Ya, kamu harus begini, harus begitu. Nah, dia udah terima Roh Kudus belum? Ya, kalau belum terima Roh Kudus, belum penuh Roh Kudus, bagaimana bisa hidup kudus, Bapak dan Ibu? Ya, ini misalnya apa? Mungkin bermanfaat ya buat apa? Mungkin buat istri-istri mendoakan suami, misalnya. Ya, oke, selingan sedikit. Nah, jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Ya, kuasa apa tadi? Ada kuasa untuk memperoleh kekayaan, Ulangan 8 ayat 18. Kuasa juga untuk apa? Kuasa untuk menahan kekuatan musuh, Bapak dan Ibu, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini bayangkan apa? Bayangkan peperangannya ini peperangan apa? Peperangan malaikat berperang dengan setan-setan. Ya, bayangkan mana setan sama malaikat? Setan itu ya atau malaikat jatuh lah gitu ya. Pokoknya secara teologis gitu ya. Itu cuma sepertiga. Ya, sementara malaikat-malaikat Tuhan itu ada 2/3. Ya, jadi harusnya menang mana? Ya harusnya pasti menang malaikat Tuhan. Amin, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau kita mengerti ini, kita punya sudut pandang yang sama. Nah, kita ini nggak jadi orang yang takut gitu ya, panik gitu, dikit-dikit posting lah. Ya kamu doa aja. Kalau mau doa ya doa aja. Kenapa tidak berdoa? Ya, ada orang dikit-dikit doakan. Ya kalau mau berdoa ya doakan aja. Kita ada doa 24 jam, doa di sini, doa di situ gitu ya. Nah, pokoknya yang tenang-tenang cari Tuhan berdoa, tahu-tahu keluar emas gitu ya, keluar madu darah gitu ya, dan lain sebagainya. Saya berdoa Bapak dan Ibu mengalami, amin ya. Mungkin keluar uang, gitu ya. Keluar mobil, rumah gitu ya. Ya mungkin kita nggak tahu gimana. Ya, nah, selingan sedikit Bapak dan Ibu ya, supaya jangan tegang ya. Dan Alkitab berkata bahwa apa? Gini Bapak dan Ibu ya. Ini kita pelajari dari rabi-rabi ya, ada rabi namanya Jason Sobel ya. Dan dia memimpin satu ya sinagog lah, tapi sudah mesianik gitu ya. Dan dia menjelaskan gitu ya bahwa apa di Alkitab itu udah tertulis bahwa apa adapun bumi itu telah rusak dan penuh dengan kekerasan. Nah, ternyata kata kekerasan itu dalam bahasa Ibrani yaitu Hamas, ya. Secara strong itu nomor Ibrani 2555 ya, Bapak dan Ibu bisa cek ya, artinya kekerasan penindas ya, kekerasan antar manusia ya. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, saya ada di sini ini bukan untuk berpihak pada salah satu golongan manusia. Kenapa peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya. Jadi baik itu Israel ataupun musuhnya itu juga bisa terpengaruh dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Ya, sepanjang sejarah Alkitab, orang Israel pernah kena roh rakus, roh sungut-sungut, dan lain sebagainya. Mereka tuh bukan orang yang bebas dari dosa. Ya, jadi ya di satu sisi saya setuju, intinya apa? Ya untuk tidak mengutuk, tapi di satu sisi lain saya tetap memintakan ampun, Bapak dan Ibu. Bukan bersorak-sorai, bukan istilahnya, wih hebat-hebat gitu, Bapak dan Ibu. Tetap menangisi, Bapak dan Ibu. Ini kalau saya, ya dikatakan juga ya bahwa apa? Di Obaja itu dinubuatkan juga bahwa apa? Karena Hamas ya. Jadi ternyata apa? Ternyata nubuat ini bicara mengenai si Esau ya. Esau itu melakukan kekerasan terhadap Yakub. Ya, ada ayatnya, ada ceritanya ya. Nah, karena kekerasan itu Esau akan mendapat celah dan bahkan akan dilenyapkan untuk selama-lamanya.
Ya, dan kita tahu Bapak dan Ibu, kalau bicara mengenai pembinasa keji itu terkait dengan Haman, ya kita tahulah Esther gitu ya, nggak usah diulang kayaknya ya. Dan ternyata Haman itu keturunan Agag, Agag itu keturunan Amalek, Amalek itu keturunan Esau, Bapak dan Ibu. Ya, Esau itu sekarang menjadi negara apa? Jadi negara Yordan. Ya, tapi sebagian besar negara Yordan. Tapi gini, sekali lagi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Bapak dan Ibu, tapi melawan roh-roh itu. Mari kita ikat roh itu, ya, roh kejahatan, roh pembinasa keji, roh Haman, ya, habisi. Nah, gimana cara menghabisinya? Ya, ini tahun berapa Bapak Ibu? Tahun Pedalet tahun 84, ya. Ini ternyata muncul di Alkitab, ya, di Lukas 2 ada namanya Hana, sudah tua, janda, umurnya 84. Tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam berdoa, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi salah satu peperangan kita juga dengan doa dan puasa, sebagaimana Esther berdoa puasa. Ya, dan biar Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan yang mengikat. Ya, saya nggak terlalu setuju tuh dengan apa demo-demo gitu ya. Menurut saya peperangan kita terutama roh-rohnya kita ikat. Ya mungkin istilahnya saya juga bukan menghakimi. Kenapa? Karena mungkin ada yang memang bagiannya seperti itu. Ya, cari wajah Tuhan. Ya, saya ada bukunya, Bapak Ibu tidak bahas ya, tapi itu Fanuel itu artinya muka Tuhan, sama seperti Yakub di Peniel. Ya, ada orang berdoa, ya tapi maaf ya, saya bukan menghakimi seseorang, tapi berdoa itu setor muka doang. Ya, saya udah berdoa 1 jam. Ditanya ketemu Tuhan nggak? Nggak tahu. Dapat apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena main HP, main Instagram, main WhatsApp, store muka doang. Ya. Jadi perlu Bapak dan Ibu, penting kita cari Tuhan. Ya, Alkitab berkata bahwa apa? Bila umatku yang atasnya namaku disebut berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berdoa, dan doanya kita sering doa, ya, tapi ada kata mencari wajah Tuhan. Nih, Bapak dan Ibu. Ya kadang-kadang orang ini belum terlalu sering mencari wajah Tuhan. Pokoknya saya udah datang di gereja, tapi main HP. Ya saya juga bukan nggak bebas dari itu ya Bapak Ibu. Cuma tuh sekarang ini saya mengerti Bapak Ibu. Kadang-kadang HP itu harus kita nonaktifkan, ya harus kita airplane mode, ya supaya kita nggak terganggu, ya istilahnya terbang di roh dan ketemu dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau terbang bisa nggak dapat sinyal dari bawah, ya dari BTS apa menara-menara yang di bawah, kan nggak bisa, ya. Jadi marilah kita cari Tuhan, cari sungguh-sungguh, dan Tuhan akan ngomong, Tuhan akan bicara, Bapak Ibu. Tuhan akan berikan pewahyuan demi pewahyuan yang ilahi, ya. Dan terakhir ya, ini menurut saya terakhir lah. Ini ada beberapa, itu cuma ayat-ayatnya saja. Nah, jadi ternyata kata doa dalam bahasa Ibrani itu palal ya. Palal itu memang berawal dengan peh. Jadi apa? Mulut kita ini kita pakai untuk apa? Untuk mengikat kuasa-kuasa gelap, untuk mengaktifkan malaikat-malaikat. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu masih banyak yang nganggur, Bapak dan Ibu. Masih banyak yang belum bergerak. Ya, karena harusnya ya ketika malaikat-malaikat itu bergerak semua itu di bumi seperti di sorga, ya seperti pada masa kemuliaan Tuhan turun atas Salomo, atas bait Salomo, ya. Nah, ini yang menarik juga, palal ini ternyata katanya muncul 84 kali, tapi Bapak Ibu bisa cek, ya. Nah, jadi contohnya apa? Kita mendoakan, ya, mendoakan apa? Ya, Abraham itu mendoakan Abimelekh. Abimelekh itu apa? Abimelekh itu raja Filistin, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa cek, ya. Ya. Jadi Abraham itu bukan pukul-pukulan dengan Abimelekh, dengan orang Filistin, tapi mendoakan. Ya, kenapa pada waktu itu tuh Abimelekh salah? Ya, kenapa? Karena Abimelekh itu ngambil Sarah karena dikira Sarah masih belum nikah. Ya, Sarah masih perawan gitu, tapi ternyata Sarah udah nikah dengan Abraham, ya. Jadi ini kalau diurut-urut, salahnya Abraham apa salahnya Abimelekh? Ya, salahnya Abraham ya, rada-rada ngibul ya sebenarnya Bapak dan Ibu. Tapi tetap yang kena kutuk itu Abimelekh. Kenapa? Karena Tuhan udah punya perjanjian dengan Abraham. Ya. Nah, jadi kita perlu mendoakan ya seperti apa Abraham berdoa palal buat Abimelekh, Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan yang berkata di Kejadian 20, kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi, maka ia akan berdoa palal untuk engkau. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita harus hati-hati ya, jangan sampai menjamah orang itu.
udah gitulah ya. Oke, jadi jangan kaget Bapak Ibu akan ada goncangan. Ya menurut beberapa nabi ini tidak singkat, ada yang bilang 6 bulan ya. Jadi jangan berharap Bapak Ibu ini kita doa semalam kalau ditanya dampaknya apa. Ya nggak tahu Bapak Ibu. Pokoknya kita lakukan bagian kita ya, kita percaya ada malaikat yang bekerja Bapak Ibu ya. Tapi saya bukan berarti nggak berdoa, saya cek dengan suara nabi Bapak Ibu ya. Jadi, tapi intinya gini Bapak Ibu, ini belum waktunya perang yang besar, ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang setuju, ya, setuju apa? Setuju dengan iblis dan istilahnya setuju untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, mempercepat yang negatif, mempercepat perang. Kalau bisa, apa? Sudah terjadi perang nuklir sekarang, sudah meledak semua, ya. Cuma yang nggak bisa, ini belum waktunya. Kenapa? Karena gereja belum diangkat, ya. Gereja masih belum selesai, ya. Ya, jadi bagian kita apa Bapak Ibu? Masuk ke tempat rahasia. Ya, ada seorang nabi melihat ya Patricia King, lihat ya beberapa waktu yang lalu ada yang namanya 911 itu meninggalkan Israel. Ya. 911 meninggalkan Israel, tetapi Tuhan memegang Israel. Ya, jadi sekalian nih Bapak dan Ibu, saya juga menyampaikan undangan. Ya, undangan apa? Nanti saya jelaskan dikit ya. Jadi Heidi Baker itu menjelaskan ya, 911 itu bicara mengenai apa? Mengenai tempat rahasia, secret place, ya. Tempat keintiman. Kenapa? Karena di Mazmur 91 dikatakan barang siapa yang tinggal di dalam naungan yang maha kuasa, ya, dalam lindungan Elyon. Nah, ini bicara mengenai tempat rahasia, tempat pertemuan kita dengan Tuhan, ya. Dan memang contohnya Nabi madu yang keluar itu di tempat doa, di tempat ada namanya tempat orang cari Tuhan, namanya Taman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, nah, apa yang saya tawarkan sebagai undangan, Bapak Ibu? Nah, kita ini ternyata pelayanan kami ini ulang tahunnya itu tanggal 9 November, Bapak Ibu. Ya, dan kita ini ada undangan yang mengundang juga, ya. Tanggal 9 November ada ibadah ya nanti di Tangerang, ya. Kenapa? Karena ya terima kasih mungkin Bapak dan Ibu sudah mendoakan bagaimana ya, sehingga ini tempatnya diberikan ya, dipercayakan di Tangerang ya, di Great Western Resort tanggal 9 November jam 7 pagi. Ya, itu ulang tahun pelayanan kami. Ya, saya bergabung di satu yayasan gitu ya, dan ini sudah 25 tahun ya. Bahkan secara tidak resminya sudah 27 tahun ya. Dan tanggal 11-nya ada ibadah juga ya. Jadi 9-11 ini benar-benar sesuatu yang ya saya percaya sesuatu yang profetik Bapak dan Ibu ya. Tapi ya Bapak dan Ibu ya kalau merasa sibuk atau nggak mau ikut ya, saya bukan memaksa loh Bapak dan Ibu ya. Karena setiap orang punya skala prioritas masing-masing gitu Bapak dan Ibu ya. Dan 11-11-nya ada ibadah ya di tempat kami mulai dari sekitar jam 7 ya. Tapi biasanya suka rame ya karena kadang-kadang itu bisa yang datang itu sampai 5.000-an orang ya. Kemarin itu sekitar 3-4 tahun lalu itu 4 tahun lalu ya. Ini ada pernikahan juga dari salah anak putra pemimpin kami itu yang datang mungkin sekitar 8.000 ya. Jadi 9-11 Bapak dan Ibu ya. Ingatnya gampang ya. Nah, jadi intinya apa Bapak dan Ibu? Ini waktunya malaikat-malaikat untuk diturunkan. Ini waktunya kita membuka pintu-pintu gerbang. Ini waktunya untuk kita menjarah Bapak dan Ibu ya. Ayatnya di mana? Mazmur 91. Kita akan menonton dengan mata kita sendiri ya. Kita menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan di Matius 28. Memberitakan Injil kerajaan kepada seluruh dunia ya. Dan apa? Menduduki, ya, menerobos Bapak dan Ibu. Tidak terhentikan tapi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil ya. Kita perlu mendoakan juga ya, tadi ada Palal ya, Abraham mendoakan Abimelekh ya. Tapi dikatakan di sini juga di Mazmur 122 kita harus mendoakan kesejahteraan Yerusalem ya. Tapi jangan terlalu apa ya, menurut saya itu gini Bapak Ibu, jangan kaget gitu ya kalau kita ini terlalu berpihak dengan salah satu pihak nih, bisa kaget ya. Kenapa? Karena itu banyak tuh udah disetting, udah direkayasa ya. Misalnya apa? Misalnya 400 orang itu bisa masuk, itu gimana logikanya ya? Itu mah ada yang mengizinkan Bapak Ibu ya, tapi ini bukan untuk diperdebatkan lah ya. Tapi supaya kita ini berpikir kritis Bapak Ibu, jangan terlalu lugu Bapak Ibu. Wah, jadi begini-begini lalu apa berantem gitu ya. Ya udahlah, yang kita berantem siapa? Dengan iblisnya, dengan roh-roh jahatnya ya. Ikat pemimpin-pemimpin orang Persia, ada ayatnya di Daniel 10 ya. Kalau Tuhan gerakan ya puasa, berdoa ya. Kita baru selesai puasa 40 hari kemarin ya.
Dan ini waktunya apa, Bapak dan Ibu, dengan kegoncangan akan ada kemuliaan Tuhan, ada lawatan, ada bumi dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Ya, saya rasa ini istilahnya gini, prakteknya bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, jangan kaget dengan adanya kegoncangan, tapi manfaatkan kegoncangan kita ini untuk apa? Untuk perpindahan kekayaan. Ya, jangan kaget Bapak dan Ibu, ada nubuat bahwa apa nanti masuk tahun ini ya ke tahun depan itu banyak orang-orang meninggal. Ya, kenapa? Karena nubuatnya begitulah. Karena apa? Ya, yang mengerti-mengertilah. Gitu. Nah, jadi ini waktunya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kekayaan itu kan harus ada yang menguasai, harus ada yang memiliki. Nah, itu dipindahkan. Ya, untuk apa? Untuk rencana Tuhan supaya bisa terjadi. Ya. Jadi siapkan wadah kita Bapak dan Ibu. Ya, jangan jadi orang yang malas Bapak dan Ibu supaya kelimpahan itu bisa masuk kepada hidup kita. Ya. Terus apa Bapak dan Ibu? Nah, ini Tuhan menjanjikan juga apa? Pondok Daud dipulihkan, ya, bangun pujian penyembahan kita, ya. Kadang-kadang orang itu nyanyi tapi bukan menyembah, ya. Maaf, saya bukan menghakimi seseorang, tapi penyembahan itu pertama kali muncul ketika apa? Ketika Abraham tuh mempersembahkan Ishak. Bukan terkait orang nyanyi, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Kadang-kadang ya kita menyederhanakan, kita anggap remeh gitu ya. Dan akibatnya apa? Ya kita nggak mendapat yang terbaik, langitnya nggak terbuka. Kenapa? Karena kita belum benar-benar memberikan persembahan. Ya. Tapi kalau benar-benar kita naikkan persembahan, akan ada langit yang terbuka, Roh Kudus dicurahkan, dan kita diluputkan dari kesakan. Oke, saya nggak mau lama-lama juga Bapak dan Ibu ya. Saya rasa waktunya juga udah cukup. Nah, selama saya masih ada waktu, saya ajak kita berdoa Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ajak kita berdoa untuk boleh ya Bu Eva berdoa sebentar gitu ya. Saya siapkan dari YouTube aja ya supaya tidak ini ya, karena saya ini terbiasa gitu ya kalau doa itu maaf ya dengan pujian yang agak keras gitu ya, supaya membuka langit. Yuk mari Bapak dan Ibu kita bahasa roh, kita ambil waktu sebentar, kita lepaskan senjata-senjata rohani. Kiraya raba syekere teki ada. Ora bara ta syekere teki raya rabo. Kiraya raba ta sokoro tokora bara. Tiara ada. Kami aktifkan pelayanan malaikat. Kami aktifkan malaikat Mikael, malaikat Harvey, malaikat Uriel, malaikat Gabriel, kira bara untuk mengikat roh-roh jahat, mengikat pemimpin-pemimpin Persia, kira bara syekere, memerangi spirit-spirit Goliat, kira ya bara syekere, kira ya boro syekere, kira ya boro syekere. Ora paya syakara syekere. Tuhan, kami percaya Tuhan, ini waktunya surga menyerbu bumi. Kami berdoa, mari Bapak dan Ibu, jangan saya ajak tidak ada yang diam. Tapi perkatakan firman Tuhan, menyembah atau berbahasa roh. Kira bara Engkau Jehovah Sebaot. Kami aktifkan pelayanan malaikat. Kira bara kami lepaskan ke Rusia, ke Ukraina, ke Timur Tengah untuk mengikat semua roh-roh yang bukan dari Tuhan. Kuda-kuda putih, roh penyesat, kuda-kuda merah, roh yang mencuri damai sejahtera, yang membantai, membunuh umat manusia. Roh kuda hitam yang mengikat, menaikkan harga-harga. Kami batalkan rencana-rencana iblis untuk cuaca ekstrim, untuk kekeringan. Kami tahan di dalam nama Yesus. Kira bara syeke de. Ora patasi kira bara syeke de. Kiri alaya bara batas sokoro tokoro duduk. Kami aktifkan, kami katakan ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, yang diturunkan. Dalam nama Yesus ada tertulis, Tuhan merantai malaikat yang tidak taat dan mengikatnya, membuangnya ke gua-gua yang kelam sampai pada hari yang kelam. Di dalam nama Yesus kami aktifkan kuasa untuk menahan kekuasaan musuh, kuasa untuk mengikat ular dan kalajengking kira bara-bara untuk menghabisi, untuk memukul kepala ular, untuk menghabisi naga-naga di dalam nama Yesus. Kiraya bara syeke de. Ora bara batasi kiara da. Ora bara syeke de. Ora bara batasi kiara da. Ora tas kiara ya bara. Engkau Jehovah Sebaot. Kami aktifkan malaikat perang.
Kami lepaskan shalom atas Timur Tengah, atas Yerusalem, atas Gaza di dalam nama Yesus. Kami berdoa Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan Tuhan. Bagi siapapun, bagi pihak manapun di dalam nama Yesus. Ada shalom yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Dilepaskan. Kira bara-bara-bara, ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Sebab Engkau berkata bahwa roh-Mu dicurahkan atas semua manusia. Atas semua manusia. Termasuk bangsa Israel, termasuk umat perjanjian, termasuk bangsa Palestina di dalam nama Yesus. Kira bara-bara syekereteki ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat roh kerusuhan, roh kekacauan, roh yang mau mencuri, membunuh dan binasakan, roh pembinasa keji. Di dalam nama Yesus, kami tahan sekali lagi di dalam nama Yesus. Kira yara bara-bara syekereteki. Kami aktifkan kuasa yang supranatural yang dari surga. Untuk mengikat, untuk menawan, untuk merantai malaikat-malaikat jatuh. Di dalam nama Yesus kami ikat roh-roh kegilaan, roh yang seperti badak, roh yang seperti banteng, roh kemarahan. Ikat, dirantai, dibuang ke jurang maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kira bara-bara kami lepaskan shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran penduduk Israel, penduduk Palestina, penduduk Gaza di dalam nama Yesus. Ada shalom Tuhan, shalom Tuhan, shalom Tuhan. Kira bara-bara, shalom Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, turun. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Langit terbuka, ada hujan yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami tidak sekedar berdoa, kami mencari wajah-Mu. Dan biar wajah-Mu dihadapkan kepada kami. Kira bara-bara syekerete, kira bara-bara syekerete. Engkau menyembuhkan Tuhan setiap hati yang luka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bukan sekedar madu yang dari surga. Tapi ada madu yang ilahi. Dicurahkan atas mereka. Sehingga mereka tidak pahit. Tidak mengalami roh kesakitan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tapi setiap mereka disembuhkan. Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tiara-yara bara-bara syekedede. Kami lepaskan shalom. Kami lepaskan damai sejahtera Allah. Bahkan Yesaya 26 ayat 3. Kami lepaskan perfect shalom. Shalom. Shalom atas seluruh bumi. Di dalam nama Yesus. Shalom atas Afrika. Shalom atas semua pihak yang bertikai. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perdamaian. Shalom atas gereja. Shalom atas Israel. Shalom atas umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, Engkau Raja Damai Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Segala adu domba, politik adu domba, siasat-siasat yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau dinyatakan sekarang. Jiwa-jiwa datang kepadamu. Rumah Bapa harus penuh di dalam nama Yesus. Terjadi pertobatan masal di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Bu Eva. Bu Eva mungkin dapat atau lihat sesuatu. Ya, kalau rohnya belum habis, saya minta waktu ya untuk perangi dulu seperti biasa. Ya, silakan Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Daniel Ferry. Tapi tadi saya lihatnya memang ada kayak seperti malaikat ya. Jadi bajunya dia sayapnya besar sekali. Jadi ada di sana ada malaikat. Jadi malaikat itu dengan sayapnya saya lihat banyak jiwa-jiwa yang nangis, yang terluka ya. Jadi dia dengan sayapnya dia melindungi. Jadi di sana ada malaikat Pak. Jadi malaikatnya yang tinggi besar, yang lebih tinggi daripada manusia. Jadi itu Tuhan lagi berikan malaikat di sana untuk menghibur mereka yang terluka ya. Jadi saya juga memang kemarin waktu kita doa dengan Pak David, Pak Robert, sama tim kita waktu Senin, memang saya kan tanya Tuhan kenapa ini? Ya ini memang semua harus terjadi. Nggak kedengaran suaranya ya Pak, tolong dikencangin dong, nggak kedengaran sama sekali. Kedengaran nggak Pak David? Kalau saya dapat mendengar Bu Eva, kalau saya dapat mendengar. Dengar. Bu Debrina, speakernya dipencet 2 kali, yang paling kiri atas dipencet 2 kali. Itu mungkin tadi ada telepon masuk jadi nggak kedengeran. Ya, terima kasih Bu Eva. Kalau tuntas ya puji Tuhan. Ya, yang jelas sudah tuntas gitu ya.
Jadi memang malaikat sekarang yang lagi mungkin di sana untuk melindungi, cover ya, jadi dengan sayap-sayapnya. Jadi yang mereka yang terluka atau mungkin yang nangis, jadi ada roh penghiburan di sana Pak Daniel Ferry tadi. Ya, puji Tuhan, Bu. Ya, oke. Ya, saya rasa waktu saya juga udah habis ya. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Ya, terima kasih. Ya, nggak ada pertanyaan, nggak ada yang kesaksian lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, Mungkin ada yang mau bersaksi boleh kali, atau ada yang mau pertanyaan boleh Pak. Ya boleh ya sebentar, karena ini topiknya sangat bagus dan saya menyapa bagi yang baru bergabung. Shalom Bu Herti, Bu Ripka, ya Pak Debrina yang baru bergabung tadi, Pak Ibu Tanpo Bing. Nah, ada Bu Maria Viva, pendoa-pendoa yang luar biasa hari ini. Terima kasih buat waktunya. Pak Deddy Kurniawan, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Dev ini atau Bu Nani? Karena topiknya bagus ini, dan pasti ada yang mau ditanyakan ini. Ya Pak Deddy, shalom Pak Deddy. Shalom. Shalom. Shalom Bu Silakan Eva. Pak Deddy. Ya, shalom. Cukup Bu Eva. Terima kasih penjelasannya luar biasa. Terima kasih Pak Ferry, Bapak Ibu semua yang berkati. Oke, terima kasih Bu Eva. Kalau nggak ada, saya pamit ya. Saya kirimkan ini. Nanti materinya bisa Pak Daniel Ferry. Oke. Baiklah Bapak Ibu, nanti kita akan doa syafaat untuk bangsa-bangsa di 5 benua. Tadi saya sudah di sini sudah tulis untuk benua Asia, Pak Robert Sui, benua Australia, Ibu Nani, benua Eropa, Ibu Maria Piva, benua benua Afrika, Pak Deddy Kurniawan, benua Amerika, Ibu Debrina, benua Eropa, Ibu Maria Piva. Oke. Nanti Pak Dev nanti ditutup dalam doa penutup ya. Karena Pak Daniel Ferry mau live sekarang, Pak. Saya ini banyak kerjaan buat saya. Kerjaan saya belum selesai ya. Jadi saya bukan ini, tapi terima kasih untuk waktunya, untuk undangannya, dan saya ini masih harus mempersiapkan yang lain. Terima kasih ya Bu. Untuk tanggal 9 Pak di Great Western ya, Serpong ya Pak. Iya, tanggal 9 di Great Western, betul. Ya. Nanti saya undangannya itu ada di sini atau nanti saya kirimkan melalui mungkin bisa melalui linknya. Oke, nanti kalau dekat-dekat kita bisa lah ke situ. Nelayan kan ya. Iya Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Eva. Katanya banyak orang ya, pagi-pagi. Jam 7 ya. Gimana Bu Nani? Jam 7 pagi kan ya? Tadi jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi ini saya kirimkan ininya ya. Mungkin saya carikan flyernya, nanti saya kirimkan flyer. Iya, jam 7 pagi, Bu. Betul. Karena kita ini biasanya 2 pagi itu jam 7. Ya, hari Sabtu itu jam 7. Ya. Ini hari Sabtu ya? Bukan, kalau tanggal 9 bukan hari Sabtu. Tanggal 11-nya hari Sabtu. 9 hari Rabu. 11 baru hari Jumat. Bulannya bulan November, Bu. Udah bulan November belum? Oh, ya November, salah ya. Iya, bulan November, ya. Ya. Kita pergi aja Bu Nani. Oke. Ya. Udah katanya macet penuh. Di pagian dong. Gini Bu, yang biasanya lebih penuh itu istilahnya tanggal 11. Kalau tanggal 9 itu hanya orang kerja, tanggal Mas. 9 itu apa? Hari biasa. Tanggal 9 itu orang kerja. Iya, tanggal 11 itu di Bekasi. Tapi kalau tanggal 9 itu di tanggal 9 itu di Great Western itu. Ini saya atau gini ya, saya share screen sebentar ya Bu. Ini share screen aja dan saya kirimkan di itu. Ini Bu. Ya, temanya itu
Rock of Covenant. Ya, Rock of Covenant di Great Western Tangerang, tanggal 9 jam 7 pagi.